Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk dimulai. Kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran saat kita menjaga. Doa dalam hati, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Erin, kenapa? Izin. Terus siapa lagi? Riyandi, sakit. Ada lagi? Udah? Tidak ada? Cuma 2 orang berarti ya? Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Pada minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Proses pencernaan. Proses pencernaan. Oke. Proses pencernaan dimulai dari mana? Dari mulut. Ada yang masih terbalik ya, dari usus besar dulu katanya baru ke usus halus. Terbalik ya, usus halus dulu, baru usus besar, kemudian ke anus. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang memimpin? Oke, Fania silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu. Sebentar ya. Wah, sinyalnya sebentar. Wah, sinyalnya ya, sebentar ya. Sudah oh ada. Sorry, maaf. Sinyalnya. Oke, silakan. Terima kasih Fania. Oke, kita mulai belajarnya ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Ibu punya 2 gambar nih. Gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira di gambar pertama ini orangnya kenapa ini? Sakit perut. Oke, yang gambar kedua? Mual, jadi ingin muntah ya. Nah, dari kedua gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kedua orang ini mengalami gangguan pencernaan. Kira-kira di gambar pertama dan gambar kedua ini bisa saling bersangkutan ya. Apa penyebab dari kelainan dua-duanya ini? Pola makan yang tidak teratur. Misal nih, kalian yang suka makan seblak, makan yang pedas-pedas, itu akan menyebabkan ini yang pertama, sakit perut. Pernah merasakan? Jadi makan seblak banyak-banyak itu tidak sehat itu. Kemudian pola makan yang
tidak teratur. Kalau kalian makan tidak teratur, misalnya nih tidak pernah sarapan. Nah, itu ini bisa berefek ke sini. Akan merasakan mual, kemudian ingin muntah. Jatuhnya ke penyakit apa? Penyakit mah. Nah, itu kan udah bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, tujuannya apa sih? Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis jenis-jenis gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian, faktornya apa saja sehingga bisa menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian nanti kalian harus bisa membuat poster digital, berarti secara online ya, poster digital tentang penyakit sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir nanti kalian harus bisa mempresentasikannya setiap kelompok gitu. Oke? Kemudian manfaatnya apa nih kita mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia? Untuk membantu mengetahui beberapa gangguan pada organ-organ pencernaan sehingga kalian itu bisa mencegahnya gitu. Jadi jangan sampai kita sudah tahu manfaatnya, kalian tetap saja pola hidupnya seperti itu gitu ya. Oke. Oke, di sini Ibu punya video garis besar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Disimak ya. Sorry, maaf. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Ini Bos, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bos? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bos. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bos. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bos. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas.
Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, itu video singkat mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Jadi tadi sudah diketahui di dalam video ada apa saja penyakitnya. Diare, usus buntu. Semuanya itu ada cara pencegahannya kan? Ya, tadi sudah disebutkan di dalam video. Contoh saja, misalnya tadi ada mah. Kira-kira apa cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit mah? Jangan telat makan. Jangan telat makan. Kemudian? Tidak makan asam dan pedas. Itu yang sering kalian konsumsi kan? Itu. Oke. Jadi kalian nanti bisa belajar sendiri apakah makanan yang kita makan ini bermanfaat bagi tubuh atau tidak. Gitu. Kita ice breaking dulu, tapi sebentar ya. Ibu punya ice breaking. Ibu lupa belum membukanya. Ibu punya ice breaking tentang biasa tebak-tebakan. Oke, Ibu punya tebak-tebakan nih. Kita ice breaking dulu ya. Fokus ke sini. Tapi hanya sedikit, tidak terlalu banyak ya. Oke. Mulai. Siap? Berapa kali angka 5 muncul di antara 1 sampai 100? 20. Ayo yang bener yang mana? 10 atau 20? Ada yang jawab 11. 21. Ayo, kurang fokus nih. 21 kata temannya. Coba hitung ulang. Berapa jadinya? 21. Masih ada nih, berarti kurang fokus nih, kurang fokus. Perhatikan gambar di samping. Ada berapakah wajah orang pada gambar di samping? Wajah orang ada berapa itu? 1, 2, 3. 3. Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4 1
sama yang besarnya katanya. Oh, masih kurang fokus nih. Masih bingung ya? 34. 34. 3. Oke. Apakah huruf kelima dari alfabet? Mulai fokus ya berarti ya. Oke. Apa? Oke. Ini bisa nggak? Jawablah pertanyaan sesuai dengan urutan perkalian 5 di samping. Kalau tidak bisa, menyerah. A, B, C, D. Oh, C. C katanya. Oke. Bisa fokus ya? Berarti kalau kalian berpikir ini, berarti kalian sudah fokus. Oke. Sedikit saja itu. Kita lanjut ke materinya. Video. Ibu punya video. Ibu punya video salah satu berita tentang seseorang yang terkena penyakit. Silakan didengarkan. Pria penderita sakit melang evakuasi ke rumah sakit daerah Batam, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh Bupati Batam dan pihak rumah sakit. Afandi, warga desa Timbang, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, yang minta suntik mati karena sakit, akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan haru, karena awalnya Afandi enggan bawa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Ayah 4 anak ini menderita sakit kronis selama 14 tahun dan hanya bisa berbah tempat tidurnya. Afandi menuturkan penyakit yang dideritanya membuatnya frustasi lantaran sakit yang tidak kunjung sembuh. Ia sempat mengajukan permohonan suntik mati ke Kejaksaan Negeri Batam. Jadi, boleh minta saya masih biasa. Apa buat kemana sih? Rumah sakit daerah sini hampir sudah semuanya. Bupati Batang yang melihat langsung kondisi Afandi mengatakan Pemkab akan langsung menuju korban dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Pastinya biar saya perintahkan hari ini juga ke rumah sakit untuk pembiayaan biar Pemda yang nanggung tentunya gitu. Nah, bisa sebut sebenarnya ini keluarga yang sebenarnya mampu, tapi kita tetap hadir yang bisa kita bantu. Menurut keluarga, selama ini Afandi enggan untuk minum obat dari dokter dan hanya berobat ke alternatif sehingga kondisinya semakin parah dan mengganggu psikisnya. Pemerintah setempat bisa membantu biaya pengobatan dan meringankan beban hidup keluarga Afandi. Terlebih masih ada tanggungan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, Anyus laporkan. Nah, oke. Dari video tadi nih, apa kira-kira yang menyebabkan gangguan pencernaan yang ada di dalam video tadi? Penyebabnya apa? Pola makan, kemudian? Makanan sudah bersih. Makanan tidak bersih. Apalagi? Ya udah, makanan kotor yang tidak bersih. Makanan kotor, makanan tidak bersih, sama saja. Kira-kira apa lagi? Intinya pola makan ya. Itu, pola makan dan makanannya harus dijaga. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Salah satunya untuk mengubah pola hidup ya. Kalau kita hidupnya tetap seperti itu, sudah tahu salah tapi tetap dilakukan, ya udah, berarti ya tetap terjadi itu.
Salah satunya tadi penyakit mah. Kalau kita pola makannya tidak teratur, yang seharusnya makan itu 3 kali sehari, tapi misalnya orang tersebut makannya hanya 2 kali, bahkan hanya 1 kali, ya sudah, itu pasti terkena penyakit mah. Ditambah ketika misalnya dia makan, dia tidak lihat apakah ini itu sehat atau tidak untuk dikonsumsi, itu bersih atau tidak. Nah itu, jadi untuk kita makanannya dijaga. Kalian kalau jajan itu makanannya harus dilihat dulu ini bersih atau tidak. Baguslah memilih-milih demi kesehatan diri sendiri kan, gitu ya. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang Ibu ingin kalian duduknya berkelompok, tapi sepertinya sudah duduk berkelompok. Ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5. Oke. Sekarang Ibu sudah memberikan link live worksheet. Lembar kerjanya Ibu sudah share. Coba silakan setiap kelompok laptopnya dikeluarkan. Pada bawah ya. Semua bawah setiap kelompok. Silakan linknya dibuka. Isinya apa? Isinya worksheet. Temannya sudah ada yang membuka, isinya worksheet atau lembar kerja peserta didik. Di situ kalian tinggal isi identitasnya, kelompok berapa, kelas berapa, dan jangan lupa anggota kelompoknya ditulis siapa saja. Kemudian jangan lupa petunjuk umumnya dibaca dulu sebelum diisi. Kemudian di lembar kerjanya itu ada 2 barcode. Barcode yang paling atas, yang pertama itu untuk kelompok ganjil, berarti 1, 3, 5. Dan yang barcode kedua yang paling bawah itu adalah untuk kelompok genap, berarti 2 dan 4. Boleh di scan dulu sama temannya menggunakan handphone. Kalau sudah di scan, nanti kalian tinggal tonton itu video tentang penyakit apa, kemudian tinggal diisi. Banyak pertanyaan di lembar kerjanya, tinggal kalian ketik saja jawabannya, kemudian diskusikan. Oke? Oh iya, boleh melihat atau mencari jawaban melalui internet, boleh ya. Kemudian boleh juga dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan beberapa hari yang lalu. Silahkan, boleh didiskusikan dulu. Udah dibuka LKPD-nya? Coba dulu ya. Ininya di scan dulu. Pakai handphone yang lain aja. Gimana kelompok ini udah bisa? Oh, udah dibuka ya? Tapi udah di scan barcode-nya? Oke, coba ke atas. Udah diisi belum? Udah. Itu singkat banget atau gimana? Gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan apa yang terjadi itu? Singkat aja. Kira-kira di video itu penyakitnya tentang apa, langsung aja ditulis. Misalnya diare, sudah aja diare, gitu aja. Ya, di sini. Gangguan pencernaannya apa, tinggal dituliskan saja sesuai dengan video kamu. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2 berarti yang genap ya? Ya, yang genap. Berarti tinggal ditulis usus buntu, atau mau pakai istilah kedokteran boleh. Usus buntu itu apa? Appendicitis. Oh, appendicitis. Ya, tinggal ditulis aja gitu, apa-apa. Oke, sip. Kelompok ini sudah bisa? Udah, Bu. Udah di scan? Udah nonton. Iya. Udah diisi belum si itunya yang biodatanya? Jangan lupa, jangan sampai terlupa. Coba dilihat. Oke, sip. Berarti kalau sudah ditonton, iya, kalau 11, kalau sudah ditonton berarti tinggal diisi. Kira-kira penyakitnya apa itu? Mah kronis, Bu. Mah kronis. Kalau pakai istilah kedokteran juga boleh. Tapi mah kronis mah tetap mah ya. Emang beda, Bu, mah biasa sama mah kronis. Mah Kronis itu berarti udah lebih parah di lambungnya, levelnya berbeda. Seseorang bernama Afandi. Yang nggak usah ditulis juga, itu langsung penyakitnya aja. Nama penyakitnya apa kamu tinggal tulis, nggak usah ditulis sama seseorang bernama ini. Nggak usah ditulis itunya. Langsung aja nama penyakitnya
ditulis di sini, oke? Singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian harus bikin poster. Lebih cepat. Oke, lanjutkan. Gimana kelompok ini? Atasnya udah ditulis. Oke. Sip. Kemudian videonya udah di-scan. Penyakit apa? Mah kronis berarti oke, singkat aja kayak gitu. Tulis aja mah kronis. Lanjutkan. Kelompok ini gimana? Apa Ibu? Ini sudah di-scan barcode-nya. Sudah, video Bu. Penyakitnya, videonya tentang apa? Usus buntu. Oke, mau nulis usus buntu boleh, mau ditambah dengan menggunakan istilah kedokteran boleh. Kira-kira kalau istilah kedokterannya usus buntu apa? Apa coba? Kelompok sini tadi tahu tuh. Istilah kedokteran. Istilah kedokterannya apa ya? Usus buntu. Jadi tinggal dijawab aja, tulisnya usus buntu gitu aja, singkat. Kan pertanyaannya juga appendicitis. Oke, mau ditambah usus buntu akut atau appendicitis boleh gitu juga. Udah cukup gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Berarti nggak usah sampai penjelasannya. Kan di bawah nanti. Coba scroll ke bawah. Yang nomor 2 pertanyaannya apa? Ada yang nomor 2. Apa penyebab? Nah, iya itu. Jadi di sini hanya nama penyakitnya saja. Gitu. Oke, bisa ya? Lanjutkan. Gimana Yosua? Udah sampai nomor berapa? 20. Karena yang nomor 1-nya gampang ya. Jadi yang ngetiknya ini kelompok Yosua. Aduh, nyangkut. Ada 2 orang Bu, tapi ada saya Bu. Hah? Oh, gantian. Oke. Dia duluan, dia pengen duluan. Kenapa? Kayak kelompok 2 gitu. Pakai nama kelompok gabungan. Boleh. Itu jangan sebenarnya. Harus yang tahu deh. Appendicitis ya. Tapi di worksheet-nya waktu itu materinya malah appendicitis. Jadi saya kira Appendicitis, gak apa-apa. bener Bu, appendicitis. Iya, gitu. Nanti yang ke depan siapa? Sama Rifana sama Ita. Kayak Rifana. Gimana? Iya kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Udah gejalanya balik. Ibu kok ini nggak bisa disikat ya Bu ya? Sinyal itu biasanya. Pencet. Entah emang dipencet. Nah itu diklik ininya. Tapi bukannya ke YouTube. Alika nah, Bukan ke YouTube. Sen. Malah dia. Sen. Tadi aku udah tahu kan udah. Pengaturan handphonenya berarti. Poster. Mana yang gantian? Coba aja. Something wrong ya? Iya. Coba pakai handphone yang lain. Sama. Tetap ya, sama ya. Tapi nanti teh Tapi kelompok lain ada yang bisa kebuka. Apanya Bu? Tapi kan sudah tahu. skip dulu ininya. Kita temannya bisa. Oke, stop. Lanjutkan. Gimana ini? Notis wae Bu. Kenapa? Iya, itu kan nama penyakitnya apa ini? Mah kronis, berarti nanti bikin tentang mah kronis. Bisa ya? Kelompok ini bisa ya? Oke, lanjutkan. Berarti Bu kalau presentasi nanti baca gitu kan? Baca tentang poster. Kita kirim ke aku aja posternya berarti kita. Enggak apa-apa, segitu juga terbaca kok sama Ibu. Berarti kan tertulis baca. Ya kalau harus tertulis dong. Poster. Oke, lanjutkan. Nah, ini udah ada gejala. Yang tadi ya? Sip, lanjutkan ya. Gimana kelompok ini? Kelompok 3. Bisa
ya, kira-kira gangguannya apa? Tadi juga sudah disinggung-singgung kan sama Ibu. Kalau mau ditambah-tambah dari yang kita obrolkan tadi boleh. Masih banyak sebenarnya. Bukan cuma yang tadi kita sebutkan. Lanjutkan. Yang nanti presentasi siapa? Berdua aja ya? Cukup berdua. Jadi yang bagian mengetiknya Giga, yang mencarinya kita, yang presentasinya sip. Yang mengerjakan semuanya Giga. Jangan sampai ada yang hanya membantu doa ya. Bagian Lanjut, baru nomor 2 ya. Ada berapa soal? 3, 4 Hanya 4 kan? Kesimpulan. Kalau kesimpulan itu diambil dari semua jawaban ya. Enggak sih, tapi tergantung orang. Ini mah kronis. Enggak ada. Tapi kalau misalnya dia sama penyakit muntaber ya berarti bisa jadi. Kalau mah itu apa sih gejalanya? Biasanya apa? Mual. Nyerinya di mana? Di lambung atau di ulu hati? Ulu hati di mana? Ulu hati di mana? Ulu hati di sini, ya. Kalau lambung biasanya terasanya gimana? Perih kan? Perih. Dan sakit di ulu hati. Menyebabkan apa? Mual jadinya, terus pengen muntah begitu. Tapi kalau untuk mencret itu enggak deh. Jarang terjadi. Tapi kalau dia kena muntaber juga ya berarti pasti ada gitu. Tapi secara umumnya tidak ada. Sampai mana? Ini Nomor 3. demam Bu, ada nggak Bu? Demam ada biasa. Demam kadang-kadang ada. Haneut. Hanet. Mohon hanet. Bisa ya? Berarti kan ini ada 4 soal. Satu lagi. Iya. Kan tinggal klik finish beres. Oh, mau kirim gitu, Bu? Langsung kirim. Iya, langsung masuk ke Ibu. Langsung ada nilainya. Keren gimana ya? Keren ya, keren. Masuk punya nilai ya Bu? Ah? Masuk ada nilai ya Bu? Ada, tapi di Ibu. Jadi hanya Ibu yang tahu. Oh, kira itu. Hanya Ibu dan Tuhan yang tahu. Wah, itu tahu juga. Oke, lanjutin. Sudah nomor 4 lagi. Bagaimana upaya menanggulangi gangguan sistem pencernaan tersebut? Cara menanggulanginya gimana? Teh usus buntu kan? Tadi di video awal udah ada. Udah jadi posisinya, Bu. Kalau orang yang udah kena usus buntu, otomatis pasti harus dioperasi. Wajar. Karena kan usus buntu itu belum ada fungsi khususnya gitu. Hanya sebagai penyambung aja. Dia sering makan ini. Iya, kayak gitu. Memang belum ada fungsinya secara khusus. Nyangkut. Memang tidak ada fungsinya. Yang ditanyakan tuh Cara menanggulanginya kalau biar kita tidak terkena usus buntu itu harus seperti apa? berarti perhatikan pola makan yang kombinasi yang tepat, konsumsi makanan yang mengandung enzim, istirahat sejenak setelah makan, lakukan gerakan dosa, posisi kita yang kombinasi dengan perempuan. Nah, itu bisa. Tinggal dikopas berarti kan? Iya. Sebenarnya untuk mah dan usus buntu itu gejalanya sama, mual juga. Tuh. Jadi ketika kita merasakan mual itu belum tentu mah. Bukan, bisa jadi usus buntu. Ada 2 kemungkinan. Sama, mual dan ingin muntah. Biasanya seperti itu. Ada yang usus buntu di sini?
banyak makan yang tidak sehat. Terus sama obat-obatannya juga bisa. Obat-obatan beda. Obat-obatannya kalau untuk usus buntu itu paling dioperasi. Kan kalau sakit mah masih bisa menggunakan obat-obat tablet. Cuman kalau untuk usus buntu biasanya harus langsung dioperasi. Harus dipotong si bagian umbai cacingnya itu gitu. Jadi kalau nanti dijelaskan lagi nggak Bu, supaya kalau terkena? Terserah mau dilanjutkan dibahas lebih panjang, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Mau dibahas lebih panjang supaya lebih jelas Bu. Itu penanggulanginya, tapi kalau jika terkena ya nanti dilakukan dengan operasi. Kalau biar kita tidak terkena usus buntu kayak gimana harusnya? Yang tadi Menjaga pola makan. menjaga pola makan sama kan kayak mah ya. Lanjutin ya. Bu, Arad mau nanya Bu. Kenapa Arad? Kenapa hamil bisa mual? Enggak tahu. Cobain dulu makanya. Kamu cari tahu coba. Kira-kira kenapa? Nenek saya juga lambungnya pernah dioperasi Bu. Siapa? Nenek. Lambung. Lambungnya mah. Bukan. Bocor. Oh bocor, oh, apalagi lambung bocor itu bahaya. Sok logikanya gini, kalau lambung bocor di dalamnya ada HCl, nanti kalau HCl-nya keluar, asam lambungnya itu keluar bisa menghancurkan semua organ yang lain. Iya Bu, soalnya katanya penyebabnya sering makan obat-obatan baru. Nah, jangan sering juga, itu kan ada batasannya. Harusnya ketika kita minum obat, dicek dulu ini tuh kandungannya apa, maksimal berapa gitu ya. Itu kan tergantung umur. Iya, enggak. Ya. Orang tertentu Iya. ada yang nggak teratur lagi semua. Iya, benar. Di sininya dia paling umum terjadi 8 tahun sampai 25 tahun. Ada juga orang tua yang kena kok. Anak kecil juga ada yang kena. Itu tergantung pola hidup aja. Kalau misalnya memang ada makanan yang tersangkut di umbai cacingnya ya berarti nih, ketika ada makanan yang tersangkut di umbai cacing terus menyebabkan infeksi sampai bernanah itu kan berarti harus dipotong. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit usus buntu. Jadi tidak tergantung selalu ke Tidak. Appendicitis. jadi itu memang gimana pola hidup. Ya, jadi kalian hati-hati kalau kalau makanan kalian tersangkut itu berarti ya udah harus dioperasi. Bahan presentasi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Intinya di bawahnya nggak apa-apa, ada nama ilmiahnya, ini benar nggak Bu? Istilah kedokterannya boleh, lebih bagus. Ya, appendicitis. Lanjutkan. Gimana kelompok ini? Alhamdulillah Bu. Itu penyebab. Sedang mencari. Oke. Apanya? Jawaban Bu, jawaban waktu. Penyebabnya. Ya, Ini mah kan? mah. Penyebabnya tidak harus yang tadi Ibu sebutkan. Itu masih banyak penyebab-penyebabnya ya. Salah satunya ya tadi yang sudah kita sebutkan bareng-bareng. Kan tadi kata ibu kalau yang nggak makan nanti kayak takutnya sakit perut atau gimana. Kalau misalnya yang kalau makan pagi-paginya jadinya sakit perut terus Karena itu tidak terbiasa. Coba deh dicoba dulu, dibiasakan, itu lama-lama tidak akan sakit perut. Ya. Kamu nggak pernah makan pagi? Alasannya karena takut sakit perut begitu. karena kalau setiap makan pagi sakit perut. Belum terbiasa ya Bu. Belum terbiasa. Tapi bagusnya gitu, harus sarapan, makan sehari 3 kali. Kalau kesimpulan hasil dari semua ya, dari nomor 1 sampai nomor 4, berarti ini materi. Ini penyakitnya tentang apa, kemudian cara penanggulangannya gimana, gejalanya seperti apa. Oke. Lanjutin. Bu, itu tuh appendicitis juga sama appendix. Terus appendix juga sama kan? Apendi apa? Appendicitis sama appendix itu kan sama. Appendix itu nama ususnya. Sama aja. Sama aja. Penyakitnya appendicitis, begitu. Oh, jadi perbedaannya malah cuma penyakitnya kali. Sama organnya gitu. Kita kenal. Mengapa? Kenapa? Ada apa? Tidak Bu, sedang menjelaskan kesimpulan akhir. Lanjutin. Coba kelompok ini sampai mana? Oh, sudah kesimpulan. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya Cara masuk lambung dan penyakit apa yang
dapat timbul apabila kita tidak merawat sistem pekerjaan dengan baik. Oke, bagus. Lanjutin ya. Berarti setelah ini tinggal klik finish, langsung terkirim ya. Di bawahnya ada kok. Nah, itu nanti kalau ini udah beres, tinggal klik finish aja. Ya. Di depan udah Ibu tulis alamat email Ibu, jadi tinggal diketik alamat emailnya ya. Ini dipakai nih, bagus ini. Oke, sebentar. Gimana? Nah, ini kesimpulannya kita ambil sendiri dari ini. Kesimpulannya dari hasil kalian menjawab nomor 1 sampai nomor 4. Begitu. Gitu. Tapi diringkas aja kan, kalau dimasukin semua itu panjang. Ringkas aja kesimpulannya gimana menurut kalian tapi ya. Yang kemarin. Kalau udah beres, tinggal klik finish di bawah, scroll coba paling bawah. Nah, itu ada kan? Nah, tinggal diklik aja. Gampang ya? Bisa? Lanjutkan. Gimana Giga? Kesimpulan itu hasil dari nomor 1 sampai nomor 4. Tapi lebih diringkas aja, tidak usah semuanya ya. Bisa ya? Lanjutkan. Sudah beres, nanti tinggal klik finish di bawah. Kalau ada kesulitan, tinggal panggil Ibu ya. Gimana kata-katanya buat? Selain itu, kita harus menjaga kebersihan. Jangan lihat kata Ya, bingung. jangan kita harus aneh tau, dan kita harus aneh gak sih? Apa ya? Juga soal mencuci tangan, memakai sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Jangan kata-kata dari awal dulu gimana ini? Tiba-tiba ini. Ini berantem tuh ketiga dari kata-kata dahulu. Tiba-tiba langsung masuk ke situ kan heran Bu. Agar kita terhindar dari penyakit usus buntu, oke, maka dari itu kita harus menjaga pola makan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian bisa langsung kok ke sini. Koma, jangan titik, bisa kok nyambung itu. Mau usah pakai koma. Kalau dan berarti itu terakhir. Gue tadi pikirnya pengen terakhir tadi. Selalu cuci tangan dengan sabun. Nah, kalau mau nambah lagi berarti pakai koma lagi. Lanjutkan. Ini terakhir ya? Ini udah banyak makan sayur, udah makan sayur. Oh ya. Makan sayur itu sudah masuk ke 4 sehat 5 sempurna. Iya, sama. Kenapa? Katanya kalau dari Google itu katanya kalau misalnya anak 8 tahun makanya udah sampai hal itu gejalanya lebih tinggi Kenapa? Iya, emang. Kenapa? Kan ususnya juga masih kecil. Ya, tidak sebesar kita. Pola apa ya, anak kecil itu sakit juga kan? 32 kali atau 30 kali? Iya, langsung drop rata-rata gitu kan. Kalau orang yang sudah dewasa kan sakit sedikit bisa minum obat, tapi kalau anak kecil kan susah. Makanya mungkin si resikonya juga lebih tinggi begitu. Gimana ini? Wah, udah sampai kesimpulan. Garkit. Dengan cara apa, Wei? Bisa ya? Setelah itu klik finish kalau udah beres. Nah, Ada yang sudah beres? Tapi semuanya sudah sampai ke kesimpulan ya? Gimana kelompok ini, beres? Nah, itu udah beres. Klik finish.
Nah, oke. Email yaitu klik itu, kemudian kelompok berapa tulis. Oke. 11 pakai ini apa? bebas, mau angka 11 mau pakai Romawi juga boleh. Kemudian biologi. Bentar ya. Nah, itu email Ibu tuh di depan ya. Sebentar ya, Ibu kesana dulu boleh? Klik finish. Finish aja. Iya. Iya, langsung. Kan di situ nih ada ngirim ke email. Aku ngecek dulu itu ya, ngecek paling kiri kan. Cara ininya gua Bu, ngurangin ada tabnya tadi. Gimana? Coba ke bawah ke bawah. Sini nggak ada ini Bu. Nggak ada klik finish. Kan tadi kan udah finish. Kan itu tuh ada tiga, ada itu tuh ada tuh. Klik yang sebelah kanan. Ya aku kan ke kanan dulu, ke kiri dulu Bu buat kan itu tuh tulisannya kan mau ngecek lagi. Oh iya, back aja, di back aja ini. Bisa back. Bisa. Takut hilang ya? Hilang Bu. Nggak bisa bisa. Bukannya pas. Udah di back Bu. Ada? Belum Bu. Refresh. Refresh aja. Coba, pasti ada. Bentar ya. Coba ini bisa. Ini lagi. Itu Ya, kelompok aja namanya. apa nama aku? Nama kelompoknya kelompok 2. Tulis kelompok 2. Kelompok 2 gitu loh. Kelompok 2. Yang sebelah kanan diklik. Oh, ngisi ya sebentar. Grupnya 11. Ini biologi, terus ini email Ibu lalu send ya. Gimana Senaya? Oke. Benar. Iya benar top. 93 titik 93-nya titik @gmail.com. R-nya gede. Nggak usah, bebas itu mah. Di emailnya gede Bu. Ya udah. Sebenarnya sama aja. Gmail. gmail.com. Udah klik send aja udah. Beres. Bisa ya? Gimana? R-nya gede Bu. R-nya gede Bu. Iya. R-nya gede. Gimana bisa? Hilang lagi. Untung aja di foto. Ya udah ya udah. Lanjutkan aja dulu. Kenapa nggak searchingnya lewat laptop? Nanti tinggal di Kopas. Jadi nggak usah ngetik. Copy paste tulisannya. Kamu cari di Google. Nanti Kopas gitu loh. Cepet kan? Bisa nggak? Bisa Ibu. Gmail. gmail.com. Oke, send. Oke. Jadi. Sudah beres. Oke. Sip, udah beres ya. Ini sudah ya? Oke. Kelompok ini. Udah Ibu, memperbaiki kesimpulan. Oke, nanti bisa setelah klik finish, klik apa? Tahu, dulu coba Ibu. Oh, udah nanti lah. Baru 2 kelompok yang beres. Gimana kelompok ini udah? 3 tinggal 2 lagi nih. Ayo kelompok Giga. Ini ada 3. Kan ada 3. Gimana? Antara lain. Kan banyak sebenarnya. Udah. Cara antara lain. Hah? Cara garis besar gimana? Menanggulangi. Mencegah nggak sih? Pencegahan. Panjang sekali kesimpulannya. Mencegah. Cara menanggulangi. Kalian bingung menggunakan bahasa apa? Cara menanggulangi. Udah gitu aja juga cukup kok. Ngerti kok Ibu juga itu.
cara menanggulangi penyakit ini? Adalah sebagai berikut. Bisa. Boleh. Lain aja. Oh iya. Sudah. Gak bisa digeluti. Sudah. Pak. Hah? Disatuin aja. Nanti dulu. Kalau sudah beres semua, sekarang tugas kalian silahkan membuat poster digital. Dari masing-masing kelompok pasti beda ya. Jadi kalian buat poster digital sesuai dengan masalahnya masing-masing. Berarti kalau kelompok ganjil itu tentang penyakit MA, kelompok genap tentang penyakit usus buntu. Silakan dibuka lagi laptopnya. Boleh mulai dibuat poster digitalnya. 15 menit cukup. Cukup, Bu. Selesai. Silakan. Selesai, Bu. Bu, permisi, Bu. Ibu. Langsung udah gimana, Bu? Sudah dibuat barusan. Hah? Oke. Udah boleh pulang. Sudah, Ibu. Loading. Balik. Gimana? Bisa? Bisa. Oh, masa gak bisa? Pasti bisa. Kita tadi sudah keluar loh. Kalau dance kenapa yang mudah? Nah itu. Ini bagus ya. Cari gambar. Ini berarti tentang. Oh, berarti penyakit MAH ya? Oh, ini. Yang ini. Oke, ini tulis kelompok berapa? Tulis kelompok. Ini 11, ini biologi, ini email ibu kirim. Bisa nanti kalau template yang sama gimana? Kenapa? Template yang sama gimana? Nggak jadi masalah kok. Tapi jangan cari yang rumit. Maksudnya mau udah rumit. Masalahnya tentang penyakit MAH. Berarti boleh dicari gambar lambung. Tinggal cari aja menggunakan ini kan ya? Elemen bisa. Materinya kopas aja dari yang tadi. Nah, dari situ. Oke, lanjutkan. Itu di depan, Ibu sudah tulis. Gimana kelompok ini? Materinya dari sini kan, tinggal dikopas ya. Gejala. Apa itu? Kalau ada pengobatan boleh ditambah pengobatan ya. Pengobatannya makannya jaga gitu. Itu mah pencegahan. Atau mau pencegahan boleh. Salah ngetiknya. Nah, gitu. Diperkecil aja berarti hurufnya ya. Nah, bisa ya? Cukup 15 menit? Kayaknya kurang. Udah kayak gitu udah Bang. Kurang cocok. Bukan kurang cocok kayaknya. Ditambah naon deui ya sabarane. Gambar usus. Oh iya, itu sudah usus buntu ya. Lengkap aja Bu, nanti kalau keramaian. sudah sangat lengkap dan real. Nanti kalau terlalu rame susah untuk menjelaskannya Bu.
Oke. Berarti itu teh hanya cara mencegah. Oke. Pengertian, gejala awal, cara mencegah usus buntu, cara mengecek usus buntu. Ada yang kurang sangat nggak tepat. dari itu? Sudah lebih. Sama sih, sama aja. Ini nanti presentasinya menggunakan ini kan? poster Bu. Iya. Harus pakai ini ya? Coba dikirimkan dulu berarti. Kalau sudah beres. Kira kalau pakai ini. Lah nanti presentasinya pakai apa dong? Tapi gimana cara? Dilihatnya pakai apa? Kan pakai Infokus. Oh, pakai ini bagus tuh. Iya. Di present aja menggunakan Canva. Ada yang kurang apa? Enggak cukup, udah bagus. Kayaknya nggak perlu ditambahin kayak gambar yang tadi deh yang kurang cocok. Cuma bertanya Bu, bertanya. Banget ya sama Yosua. Cuma nanya. Ini tuh tadi awalnya kayaknya Yosua kurang gambar gitu ya. Saya menanyakan. Apakah ada yang kurang mau ditambahin? Coba bentar. Kan malah jadinya aneh dia tuh gambarnya yang gitu. Ya maaf, betul tanya. Kan mencoba-coba hal baru. Kalau kita tidak mencoba, Kelompoknya tidak perlu ya? Pengertian gejala awal, cara mengecek usus buntu sendiri. Bagus, ini ada tambahan ya? Sangat lengkap. Lebih dari kata lengkap sih Bu. Gak apa-apa. nggak mau di kanvanya. Oh ini, oh ya udah sih ini sama aja kan? Nanti tinggal dikirimin ke laptop ya. Udah. Oke. Dah. Gimana? Apa penyebabnya? Dia ketutup. Nanti aku ubah lagi. Kenapa nggak kopas aja? Nggak bisa Bu. Masa? Coba ya tadi tuh. Dengan Rohim. CTRL C. Coba paste di sana. Bisa. Gimana? Lagi buat masuk. Nggak ada. Gak ada kan? Ya udah kan nanti tinggal diperlukan. Kita ada ukuran itu. Kita dulu di ini dulu kita mau bikin apa aja. Isinya apa? Apa aja kira-kira? Tinggal dikopas dari yang tadi misalnya kayak gejalanya apa, kamu masukin. Kemudian penyebabnya apa, pencegahannya apa. Udah cukup itu saja. Oh itu aja. Kalau misalnya mau nambahin pengobatan boleh. Kayak kelompok ini menambahkan cara mengecek usus buntu sendiri. Kalau nambahin juga boleh. Bebas itu gimana kalian, sok. Ya, bisa ya? Lanjutin ya. Kenapa? Udah bisa dibuka. udah Ibu Oh angkat. jadi kita presentasi juga menjelaskan yang di sini. Iya, menjelaskan poster. Oh, poster aja Bu. KPD Poster aja. Poster aja. Oke. Kira-kira Coba di present. Nah gitu. Sama aja kayak tadi ya. Kalau tadi tuh bakalan gitu loh. Udah cukup, gak akan ditambah lagi. Oke. Takutnya mau tulisannya mau dilucu-lucuin gimana gitu. Dibarengi editingnya, udah editingnya Malik. Nggak lucu ya tau? Ya kan kalau biasanya laki-laki kurang, ya inginnya yang simpel-simpel aja gitu. Jadi kan kalau perempuan beda. Oh, kena terlalu wah Bu. Tapi itu sudah bagus kok. Gak apa-apa dong, kan sekreatif mungkin. Tapi baik, info tapi alhamdulillah. Ya udah. Gimana? Bisa ya? Ah ini simpel bagus. Gambarnya, tinggal nambah gambar.
Oh, jadinya pakai pengobatan. Kenapa pengobatan? Menggunakan apa pengobatan? Pencegahan aja. Kaget gua. Siapa itu? Ayo, gimana? Lagi pasang kaos kaki, Bu. Gimana kelompok ini? Bisa? Udah beres? Lanjutin ya. Nah, sampai mana? Kalau tinggal kecilan Bu teksnya Bu. Pasti besar kok kalau di share mah. Oke. Nah, penyebab itu apa? Penyebab, pencegahan, gejala, pengobatan. Kalau mau ditambah pengobatan boleh. Lebih bagus. Mau ditambahin gambar lambung. Nanti malam. Gambar. Oke. Bisa nggak? Apa Bu? Bisa. Jadi ini nggak akan ditambah lagi. Ya Ibu. Cukup. Cukup. Sudah lebih dari cukup sih Bu. Ini aku yakin nilainya paling bagus. Editingnya juga Malik. Iya Bu. Jangan dihiraukan. Malik, ajakin dulu Malik. Nah, Malik mah mual mungkin Kak. gara-gara PAE. Karek belajar nih Mas. Gimana, Van? Ini pencegahan aja. Tadi pencegahan. Gak usah banyak. Jadinya pencegahan, tidak pengobatan. Diperkecil aja berarti ini tulisannya. Soalnya terlalu banyak. Udah lihat di sini aja. Jadi hanya mencakup 4 ya? Iya Bu. Gak apa-apa sih, udah bagus. Gak usah banyak-banyakan Bu. Yang namanya poster kan simpel-simpel. Simpel. Jangan kayak cewek rigid. Ribet. Tadi juga yang KPD pengennya jawabnya banyak. Yang simpel aja. Pencegahan jangan lupa makan. Janji. Ya. Udah siap berarti kalau presentasi? Siap Bu. Tapi jangan pertama juga Bu. Ya sudah. Lihat lagi, coba. Apakah ada yang kurang? Sebenarnya sangat jelas Bu. Aja. Koreksi. Ya kan ini gejalanya sama kan? Sama. Mual dan muntah. Sama saja.
cuman organi yang terkenanya beda aja. Udah cukup kayaknya, tapi lebih bagus mah tulisannya. Ini tuh paling bagus Bu, tadi udah dicoba. Aslina Bu, itu paling bagus. Yang lain tuh wah, itu gak cocok sekali Ibu. Sangat tidak serak gitu. Susah dibaca Bu. Iya. Asli Ibu, tadi udah dicoba kita. Ya udah. Mau yang kau juga tetap mau jelek. Ya udah nggak gitu juga nggak apa-apa. Ini pohon yang Ini apa nih? Bang, apa? Bisa dipanjangin apa ya? Oh ini. Bisa. Sampai mana? Ini bang ngisi pulsa sekarang yang berjalan. Bener kan tinggal di kopas? Iya. Kamu nggak usah ngetik ulang. Tenang Bu. Gimana Giga? Sampai mana? Mau mencakup berapa? Paling sekitar 4-5. Ada pencegahan tapi. Pencegahan ada. Ya udah. Nah, kelompok ini gimana? Insya Allah. Insya Allah apa? Coba lihat. Oh mau itu? Berarti jangan gambar. Ya nanti kan dihapus Bu. Tenang aja Bu. Kirain. Jadi nggak nyambung gitu tulisannya kok emah tapi daun. Kenapa? Ada kesulitan? Kenapa? Bukannya di laptopnya. Kesulitan di laptopnya. Ini. Lanjutin ya. Ada yang sudah beres? Yang sudah kelompok mana? Kelompok ini. Kelompok Fania udah? Ini mah. Ini usus buntu. Minimal ada satu jenis penyakit yang presentasi sekarang. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, berarti nanti di pertemuan berikutnya, gitu ya. Ini kelompok 2 kan usus buntu sudah. Ini kelompok penyakit mah sudah. Ada lagi yang sudah? Udah. Kelompok belakang sudah. Oh, sakit mah ya. Itu penyakit mah. Kelompok ini sudah belum? Yalah. LKPD kan sudah tadi. Postoro berarti 3 kelompok yang sudah. Boleh dimulai ya presentasinya ya. Oke, silahkan. Kelompok 2 dulu aja yang maju ya. Siapa yang mau ke depan? Cinta dari anak. Ini boleh pakai yang ini. Nih. Yang maju 2 orang, yang memegang laptop di kelompoknya standby 1 orang ya. Gak ngapa-ngapain juga sih. Jadi aneh sih kalau nggak ada warna biru. Iya, jadi gini. Paling nggak ada jadi aneh. Pak nulis mau dicoplokin nggak? Soalnya nggak kelihatan. Gak usah. Diperbesar aja di situnya bisa kok. Iya, jadi nggak ada warnanya. Jadi menggigit. Iya, gak tahu. Yang lainnya didengarkan ya, dilihat presentasi temannya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Jadi gitu, ayo lo mari. Jadi gitu. Cukup ya? Yang penting jangan monokrom lah temanya. Sudah cukup. Yang lainnya? Dari kelompok lain. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini perkenalkan, nama saya Indah Widiawati. Saya Rifana. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus buntu. Pengertian usus buntu. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan appendicitis adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan bawah perut mengalami peradangan. Cara termudah adalah tekanan yang lembut pada area yang sakit. Nah, di sini juga peradangan usus buntu menjadi kondisi umum yang dapat terjadi pada semua usia, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Namun, penyakit ini paling umum terjadi pada usia 8 sampai 25 tahun. Radang usus buntu juga ditemukan pada anak usia di bawah 2 tahun, bahkan kemungkinan seorang anak berusia di bawah 8 tahun menderita penyakit usus buntu 2 kali lebih tinggi dibanding anak-anak berusia lebih dari 8 tahun. Nah, dilihat dari jenis kelamin, perempuan lebih besar kemungkinan menderita penyakit usus buntu ketimbang laki-laki dengan proporsi 50%. Resiko radang usus buntu juga bisa menyerang ibu hamil. Pada ibu hamil, rasa sakit mungkin tampak berasal dari perut bagian atas. Ketika radang pada usus buntu dibiarkan pada pengobatan, maka dapat beresiko kelahiran prematur hingga kematian janin. Oke, di sini akan menjelaskan tentang gejala awal. Gejala awalnya ini yang pertama, nyeri perut yang bermula dari sekitar pusar lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah, terasa semakin sakit saat batuk, berjalan, dan bergerak. Kedua, mual dan muntah. Ketiga, kehilangan nafsu makan. Dan keempat, demam, konstipasi, diare, dan kembung. Nah, di sini juga cara mengecek usus buntu sendiri. Untuk mengecek apakah Anda memiliki usus buntu, coba tekan perut bagian bawah sebelah kanan, kemudian lepaskan. Jika Anda mengalami rasa sakit saat tekanan dilepas, maka itu merupakan gejala usus buntu yang pecah. Nah, di sini juga ada cara pencegahan usus buntu. Yang pertama, konsumsi makanan berserat. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang berprobiotik. Yang keempat, makan dengan tenang dan perlahan. Yang kelima, rutin cek kesehatan ke dokter. Oke, ada yang mau bertanya mengenai penyakit usus buntu? Gimana? Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin saja di kelompok yang lain yang sama-sama tentang usus buntu itu ada yang lebih bagus? Mau menambahkan? Silakan. Gak apa-apa. Ada nggak? Cukup. Ya, sudah ditutup saja dulu ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya kelompok Fania. Laptopnya dibawa ke sini aja. Siapa yang presentasi? Bawa sini aja. Temannya satu, Fania yang presentasi. Nyampe. Silakan yang presentasi siapa? Aran siapa? Apa enggak aku? Ayo. Bajunya benerin dulu ya. Aran, bajunya benerin dulu. Ini kepegangin.
Maaf guys. Di sini aja ya. Mungkin syarat nah. Ayo dipercepat ya. Bisa nggak? Satu tempat aja ya. Oh, sekian, terima kasih. Bisa nggak? Ya udah bawa HP aku nih. Sekian, terima kasih. Capek gue nih. Nggak bisa. Udah muncul sana. Dicoba lagi. Kamu ini udah ada? Enggak. Kamu cek mana? Jelasan dulu kan, dari penjelasan, gejala. Sebentar ya. Kamu ini gitu. Ya. Sudah dipresent Oh, belum? iya. Mau gimana? Kamu yang di atas, yang di bawah. Oke, iya. Mau gitu kan maksudnya? Oh ya udah. Tadi gimana aku mau Kirim dulu. Bagikan. Tampilkan. kenalkan nama siapa? Dik. Sini tuh kamu aja nih. Kamu aja. Coba kirimin aja ke temannya. Ada kelompok yang sudah. Kelompok ini bermasalah di laptop, di skip dulu ya. Kelompok Aska dulu boleh? Oke, sini. Siapa yang presentasi? Sini bang. Laptopnya sini bang. Udah ya, Nanti ya. Nanti dipanggil Ariel. Nanti sudah ini aja ya. Ini silakan. Minimal kagak presentasi lah. Di satu tempat aja ya. Yang lainnya silakan dengarkan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan poster yang telah kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Putri. Nama saya Skanur Fadila. Di sini ada kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. MAH atau gastritis adalah penyakit yang banyak dialami oleh banyak orang. Nah, simak beberapa informasi tentang penyakit MAH berikut ini. Apa penyebab sakit MAH? Yang pertama ada merokok, mengkonsumsi minuman berkafein, beralkohol, atau bersoda secara berlebihan. Yang ketiga, makan terlalu cepat dan terlalu banyak. Yang keempat, mengkonsumsi makanan pedas, berlemak, atau berminyak yang terlalu banyak. Yang kelima, terlambat makan atau jadwal makan tidak teratur. Yang keenam, mengalami stres atau gangguan kecernaan. Selanjutnya ada gejala-gejala MAH. Yang pertama nyeri, yaitu rasa panas atau terbakar di perut bagian atas, lalu cepat kenyang ketika makan dan rasa kenyang yang berkepanjangan setelah makan. Yang ketiga ada perut kembung, lalu mual dan muntah, rasa asam di mulut, sering bersendawa dan buang gas atau kentut, reflux atau naiknya makanan atau cairan dari lambung ke kerongkongan, dan yang terakhir ada diare. Nah, cara mencegahnya yaitu mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, makan dengan pola yang teratur, membatasi konsumsi minuman berkafein, membatasi konsumsi makanan pedas, berlemak dan berminyak, menghindari konsumsi minuman beralkohol, tidak berbaring setelah makan, tidak merokok, serta beristirahat secara teratur.
Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala sakit MAS secara terus-menerus dan lebih dari 2 minggu. Pemeriksaan juga perlu dilakukan jika gejala yang dialami makin memburuk atau disertai dengan hilang nafsu makan, berat badan menurun, muntah yang terjadi berulang kali atau disertai darah, tinja berwarna hitam dan bertekstur lunak atau melena, sulit menelan dan mudah lelah. Ingat ya, sehat itu mahal. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai penyakit MAH kronis? Atau ada yang lebih lengkap dari ini? Ini yang lebih lengkap. Sudah tahu bisa. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Atau cukup? Cukup ya? Sama ya? Oke, kalau gitu silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, kelompok yang berikutnya kelompok Fania ya. Enggak, Tadi udah di ini. yang Apakah bisa? Mau guys. Bisa tentang Mual ya, kelompok kurang balik mual soalnya halus tadi. Siap. Real. Ariel. Ada pihak teknisi. Kontrol apa nih? Ini prepar. Oke, silakan yang lainnya didengarkan ya. Ini satu kelompok lagi presentasi, sisanya pada pertemuan berikutnya. Sabar. Krom. Oke. Ya, Assalamualaikum. Sudah kami jelaskan tentang makronis gitu. Terus? Oke, yang lainnya silakan didengarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan makronis atau grasis kronik merupakan penyakit yang menyerang lambung, sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Nah, gejalanya yang pertama sakit di perut bagian atas, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga mudah merasa kenyang saat makan, yang keempat nyeri perut setelah makan, yang kelima perut kembung, yang keenam sering bersendawa, dan yang ketujuh nafsu makan menurun. Penyebab makronis yang pertama ada Helicobacter pylori. Helicobacter pylori merupakan bakteri yang hidup di dinding mukosa lambung tanpa terapi. Infeksi bisa menjadi ulkus atau tukak lambung dan pada beberapa orang bisa menyebabkan kanker lambung. Kedua ada reflux empedu. Aliran balik empedu ke lambung dari saluran empedu yang menghubungkan hati dan kandung empedu. Yang terakhir ada infeksi yang bisa membuat bakteri dan virus lainnya. Untuk mencegah makronis, yang pertama hindari konsumsi makanan
Oke. Begini. 5 menit deh. Ada yang mau ditanyakan? Sama ya? Tetap sama? Bedanya apa? Bedanya itu dari desain posternya. Ya? Oke, silakan ditutup saja. Bedanya Oke, dari ketiga penampil dari kelompok yang sudah tampil tadi, menurut kalian nih, kelompok mana yang desainnya lebih bagus? Menurut kelompok yang belum tampil, coba kira-kira siapa yang desainnya lebih bagus? Oke, jadi kelompok yang menurut Ibu desainnya lebih simpel, lebih bagus itu adalah kelompoknya Fania, kelompok 4. Ya, tepuk tangan dong. Kelompok 5. Kelompok 5, tepuk tangannya dong. Jadi begini, kalau kalian membuat poster tidak harus penuh ya. Kemudian tidak harus rame banget gitu, jadi simple aja. Tapi tergantung stylenya masing-masing. Tapi kalau menurut Ibu pribadi itu yang lebih simple, yang lebih bagus gitu ya. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa saja hari ini? Sistem pencernaan manusia. Terus apa lagi? Ya, materinya tentang gangguan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Apa saja yang sudah kita bahas? Siapa yang bisa simpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Davina, silakan simpulkan. Hari ini kita belajar tentang penyakit apa saja? Penyakitnya apa aja? Hari ini tuh kita belajar penyakit makronis sama usus buntu. Kira-kira apa saja gejalanya di makronis saja minimal? Makronis itu gejalanya ada sakit perut, sakit di perut, terus bagian atas perut, terus ada mual-mual atau muntah, terus perutnya ngerasa kembung, terus nyeri perut setelah makan. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan tentang usus buntu? Dari apanya, Bu? Bebas. Silahkan simpulkan sendiri ya. Dari usus buntu sendiri itu berasal dari kata ilmiahnya appendicitis. Dan untuk gejala awalnya itu nyeri perut yang bermula di sekitar pusar, lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah, berasa semakin sakit saat batuk. Dan cara mencegah usus buntu sendiri itu ada beberapa cara untuk mencegah. Apakah Anda memiliki usus buntu? Coba tekan perut bagian bawah sebelah kanan. Kemudian lepaskan. Jika Anda mengalami rasa sakit perut tekanan dilepas, maka itu merupakan gejala usus buntu yang pecah. Ya, terima kasih Yosua. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas tentang beberapa penyakit yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke. Sekarang kita
refleksi. Ibu kirimkan link refleksi. Ibu sudah mengirimkan ring refleksi ke temannya. Jadi gimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Yang tadinya bisa jadi tidak bisa. Yang tadinya tidak tahu jadi sekarang kalian silahkan isi refleksi yang sudah ibu bagikan. Jangan lupa berikan nama dan kelasnya. Kemudian tinggal di checklist saja. Silahkan. Bisa ada ya. Ibu di ini kelasnya pakai 11 atau 12? 11. 15. Tinggal dicek saja ya. Oke, Bu. Bisa ya. Kalau sudah beres tinggal klik kirim saja. Sudah semua? Sudah? Dah, rata-rata sudah. Sudah? Kok lama sekali ya? Kerjain refleksi aja. Udah ya? Oke. Sekarang kita evaluasi. Keluarkan handphonenya. Silakan buka kuisisnya menggunakan Google seperti biasa. Kalau tidak punya kuota pakai tethering aja. Ibu akan berikan kodenya saja. Jadi kalian silakan mencari kuisisnya. Seperti biasa kalau sudah 10 orang ibu akan memulai ya. Kodenya 263780. Silakan dikerjakan masing-masing dengan jujur, tidak berisik dan tidak berdiskusi. Ibu akan tunggu sampai minimal 10 orang. Baru 2 orang yang masuk. Silakan itu kodenya ya. Kerjakan sendiri, tidak berisik.
Bisa. Oh masih ada ternyata, kok banyak banget. Full soal ya. Oke, sudah beres ya evaluasinya. Nah, di sini kalian sudah tahu siapa yang paling besar nilainya. Yang pertama ada Elsa, kedua Davina, dan yang ketiga ada Dwi. Tepuk tangan. Oke, untuk pertemuan berikutnya, sebentar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan penilaian harian ya, karena ini babnya sudah di submateri terakhir, berarti minggu depan kita penilaian harian. Oke, siap-siap ya. Oke, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau seperti itu kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.